Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala, yang lahir pada hari Senin tanggal 28 Zulhijjah tahun 173 Hijriah di negeri Yaman. Syaukan itu nama daerah di Yaman, dan juga beliau disebut San'ani karena pernah menetap di San'a. Lahir pada tahun 1173 Hijriah. Baik. Imam Syaukani rahimahullah taala, dari karya-karya beliau dikenal oleh para ulama sebagai allamah, orang yang sangat mendalam ilmunya, al-faqih, muhaddis. Dan beliau juga membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantah kebid'ahan. Ini Imam Syaukani rahimahullah taala. Dan beliau sebagaimana para ulama yang lainnya memulai pelajaran menuntut ilmu sedari kecil dengan menghafal Al-Qur'anul Karim, lalu menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya sampai menjadi seorang ulama besar. Akan tetapi sebagaimana ulama yang lainnya, yusib wa yukhti. Imam Syaukani rahimahullah taala juga terkadang benar dan terkadang salah, karena tidak ada yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga perlu juga diingatkan beberapa kesalahan beliau atau beberapa mu'akhadat terhadap beliau. Yang pertama, dalam babul asma wa sifat, ada beberapa kesalahan beliau di dalam babul asma wa sifat. Dan ini juga sebagaimana ada pada para ulama yang lainnya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Baik. Tetapi para ulama memberikan udzur kepada Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, sebab beliau dikenal sebagai orang yang menginginkan kebenaran. Hanya saja sesuatu ajaran yang bukan mazhab Ahlus Sunnah, karena beliau tidak sampai mengetahui kebenaran dalam permasalahan tersebut, sehingga dia mengira itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu karena pada zaman tersebut tidak seperti sekarang buku-buku Ahlul Hadis, buku-buku Ahlus Sunnah, buku-buku akidah itu dicetak dan disebarluaskan dengan mudah kita dapatkan. Ditambah lagi banyaknya Ahlul Bid'ah yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah seperti Asy'ariyah wal Maturidiyah, sehingga menjadi kabur akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya dalam permasalahan-permasalahan khusus seperti al-asma wa sifat. Baik, hanya saja pada perkembangannya Al-Imam Syaukani rahimahullah taala banyak membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sehingga pada akhir hayatnya beliau banyak meralat buku-buku yang telah beliau tulis sebelumnya. Pada sebuah buku yang beliau berjudul At-Tuhaf fi Madahibis Salaf. Meskipun di sini juga masih ada sedikit kesalahan, tetapi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sebelumnya telah beliau ralat. Dan buku beliau yang paling banyak kesalahannya dalam babul asma wa sifat adalah tafsir beliau, yaitu tafsir Fathul Qadir. Tafsir Fathul Qadir karya Imam Syaukani rahimahullahu taala, ini yang paling banyak kesalahan dalam asma wa sifat. Baik, ini yang disebutkan para ulama kita. Namun pada akhir hayat beliau banyak meralat kesalahan-kesalahan tersebut di buku yang terakhir beliau tulis. Baik. Mu'akhazat berikutnya, di dalam kitab-kitab beliau banyak menukil dari orang-orang Syiah. Tetapi ini pun diberi udzur oleh para ulama, karena seringkali beliau menukil itu hanya untuk membantah, bukan untuk berhujjah dengannya, tapi untuk membantah. Dan juga karena beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak kaum Syiah di situ, negeri Yaman banyak Syiahnya, sehingga beliau perlu untuk menyebutkan perkataan mereka lalu beliau bantah satu persatu. Baik. Kemudian yang ketiga, khusus tentang matan ini disebutkan oleh para ulama bahwa matan ini tidak mencakup seluruh abwab fiqhiyah,
tidak mencakup seluruhnya, tetapi mencakup yang paling penting darinya. Baik, dan ini sangat bagus ya, bagi kita para pemula di dalam mempelajari hukum-hukum fikih. Perlu adanya gambaran global sebelum masuk secara mendalam dalam mempelajari fikih. Perlu adanya gambaran global, pemahaman global. Ini salah satu metode yang bagus di dalam belajar. Semua bab fikih minimal kita pernah lewati, Iya. Barangkali ini lebih baik daripada kita memperdalam satu bab, kemudian masuk bab kedua, mendalam. Pada akhirnya waktu habis, ya, mungkin masuk liburan atau pulang kampung nggak balik lagi, sehingga tidak sempat mempelajari semua permasalahan fikih. Tapi yang bagus insyaallah taala kita pelajari semuanya meskipun hanya berupa gambaran global. Ya, berupa gambaran global. Lalu setelah itu kita masuk, ya, setelah itu kita meningkat kepada kitab yang lebih tinggi lagi untuk lebih memperdalam lagi. Baik. Maka kitab ini adalah kitab yang ringkas, insyaallah taala sangat bermanfaat bagi seorang thalibul ilmi pemula. Baik. Kemudian beliau memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kitab-kitab para ulama yang lainnya. Dan pada pelajaran Salahutul Usul telah kita jelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lalu beliau mengatakan, Ahmadu man amarana bittafaqquh fid din. Aku memuji zat yang memerintahkan kita untuk tafaqquh fid din, untuk memperdalam agama. Ini muqaddimah. Aku memuji zat, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk tafaqquh fid din. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak selayaknya orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak ada sebagian dari mereka untuk memperdalam agama, pergi untuk memperdalam agama, agar mereka bisa memperingatkan kaumnya jika mereka kembali kepada kaumnya. Semoga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menganjurkan adanya al-wufud, ya, pengutusan kaum dari setiap kaum itu beberapa orang untuk menuntut ilmu agama. Untuk menuntut ilmu agama secara khusus sehingga dia bisa kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka akan kewajiban-kewajiban mereka. Tafaqquh fid din juga disebutkan dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah pahamkan dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk tafaqquh fid din ada dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ashkuru man arsyadana ila ittiba'i sunani sayyidil mursalin. Dan aku bersyukur kepada zat yang telah membimbing kita untuk mengikuti sunnahnya sayyidil mursalin, pemimpin para rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan apa saja yang dia larang, maka tinggalkanlah. Dan sejumlah ayat telah mengancam siapa yang menyelisihi perintah Rasul. Sebagaimana dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Fitnah dalam ayat ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala asyirk, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Bisa jadi seorang itu apabila dia berani menolak sebagian dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul penyimpangan di dalam hatinya dan dia binasa karenanya. Ini bahaya menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga Allah telah mengingatkan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia sesat dan kami kembalikan dia ke dalam neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan kita bahaya menyelisihi jalan beliau. Wa usallimu ala rasulil amin, dan aku bersalawat dan salam atas Rasul
yang terpercaya, wa alihi tahirin, dan keluarga-keluarganya yang suci, wa ashabihil akramin, dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Baik, ini lafaz sebenarnya lafaz yang biasa digunakan orang-orang Syiah. Iya. Hanya saja kalau dimaksudkan dengan maksud yang benar, maka insyaallah tidak mengapa, tetapi yang lebih afdal untuk ditinggalkan. Karena orang-orang Syiah itu mereka memaksudkan wa alihi tahirin, keluarga-keluarga yang suci, artinya cuma keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang suci. Ini menurut orang Syiah. Sedangkan para sahabat yang lainnya tidak. Bahkan seluruh muslimin itu mereka suci. Suci dalam artian tidak najis akidahnya. yakni suci ma'nawiyah, bukan musyrik. Karena kalau orang musyrik dia najis. Najis ma'nawiyah, najis akidahnya. Sebagaimana firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka lafaz seperti ini ditanbih, sebaiknya ditinggalkan. Baik. Dan kalau kita perhatikan, ini faedah yang lain. Kalau kita perhatikan, banyak sekali bentuk hamdalah dan salawat yang merupakan khutbah sebuah kitab, itu merupakan karangan dari ulama itu. Ya. Bukan lafaz yang berasal dari satu dalil, baik Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali, bahkan hampir seluruh kitab. Ya. Tidak kita dapati yang benar-benar memulai dengan khutbatul hajah yang ada dalilnya. Iya. Tetapi banyak para ulama menulis apa yang sesuai dengan keinginannya dan biasanya disesuai dengan keadaan. Ya, seperti di sini beliau ingin mendorong untuk tafaqquh fid din dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sebutkan Ahmadu man amarana bit tafaqquh fid din wa ashkuru man arsyadana ila ittiba'i sunan sayyidil mursalin. Baik. Maka yang nampak dari situ, kalau dia bukan sebuah ibadah, yang pertama. Yang kedua, kalau tidak dilakukan terus-menerus, maka tidak mengapa insyaallah taala. Iya. Kalau bukan sebuah ibadah, seperti bukan salat. Kalau salat, lafaz tasyahud di situ, asyhadu an la ilaha illallah, dan lafaz salawat itu enggak bisa dirubah-rubah lagi. Ya, enggak bisa dirubah-rubah lagi. Adapun dalam penulisan kitab seperti ini, yang kadang-kadang kitab ini salawatnya begini, kitab yang lain salawatnya seperti itu, atau sebuah ceramah, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah taala, tidak harus persis ya, seperti yang ada dalam dalil-dalil syar'i. Baik. Dan tidak dilakukan terus-menerus. Sebab melakukan sesuatu terus-menerus tanpa ada dasar dalil, minimalnya dia bisa mengantarkan kepada kebid'ahan. Ini kaidah yang dijelaskan para ulama, sesuatu yang tidak ada dalil kemudian dilakukan terus-menerus, minimal dia bisa mengantarkan kepada kebid'ahan. Baik. Faedah yang lain dari khutbah ini, di sini beliau memperingatkan dua pokok di dalam menuntut ilmu. Ya, dua pokok di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut ilmu itu harus dengan dalil. Bagian yang pertama beliau mengatakan, Ahmadu man amarana bit tafaqquh fid din. Aku memuji Allah yang telah memerintahkan kita untuk tafaqquh fid din. Peringatan bahwasanya menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian kedua beliau mengatakan, wa ashkuru man arsyadana ila ittiba'i sunan sayyidil mursalin. Aku bersyukur kepada Allah yang memerintahkan kita atau membimbing kita untuk mengikuti sunnahnya Sayyidil Mursalin. Maka peringatan di sini menuntut ilmu harus dengan dalil, ya, tafaqquh dengan dalil, yakni dengan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua tanbih yang sangat penting dari muqaddimah beliau. Baik, Kitabut Taharah masuk pada kitab yang pertama, Kitabut Taharah. Kitab itu secara bahasa maknanya adalah ma khutta 'alal qirtas li hifdhihi. Apa yang ditulis di atas kertas untuk menjaganya. Sedangkan secara istilah ini masuk dengan kitab mashtamala 'ala jumlatin minal abwab tahta jinsin wahid. Mashtamala 'ala jumlatin minal abwab tahta jinsin wahid. Sesuatu yang mencakup sekumpulan bab yang berada di bawah satu jenis pembahasan. Kitab adalah sesuatu yang mencakup sekumpulan bab yang berada di bawah sebuah pembahasan. Artinya kalau Kitabut Taharah, bab-bab yang ada di dalamnya semua berbicara tentang taharah, bukan tentang sholat, bukan tentang puasa dan seterusnya. Baik. Babul miyah, bab makna bahasanya pintu, tempat masuk dan keluar. Adapun di sini yang masuk dengan bab majmu'atun mutanasibah minal ilm, sekumpulan ilmu yang bersesuaian, sekumpulan ilmu yang bersesuaian. Baik. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, barangkali kitab itu bab. Sedangkan bab itu subbab. Begitu kira-kira.
Abu Abdurrahman, barangkali seperti itu. Kitab itu bab. Kalau bab dalam bahasa Arab itu subbab di dalam bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Baik. Berkata rahimahullahu taala, al-ma'u tahirun mutahhir. Al-ma'u tahirun mutahhir. Air itu suci dan mensucikan. Baik, sebelumnya ada faidah di sini yang disebutkan para ulama. Apa gunanya sebuah buku itu dibuat sistematis, adanya kitab dan bab. Itu ada 3 faidah. Yang pertama, agar talib itu tidak bosan. Yang kedua, untuk mempermudah hafalan. Dan yang ketiga, untuk mempermudah pemahaman. Ini disebutkan para ulama kita. Baik. Kitab Taharah. Taharah lugatan an-nadhafah. Taharah itu secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah, bersih, atau an-nazahah, suci. Adapun di dalam syar'i, taharah itu diitlaqkan kepada 2 makna, aslun wa far'un. Adapun aslun, taharatul qalbi, taharah hati, yakni taharah hissiyah, mensucikan hati dari kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, juga perbuatan bid'ah dan kemaksiatan berupa nifaq, al-ghil, iri hati, dengki dan sebagainya. Adapun cabangnya adalah taharah hissiyah, yaitu irtifa'ul hadath wa zawalul khabath. Ini ta'rif yang paling singkat dari taharah dalam istilah fiqhiyah. Irtifa'ul hadath wa zawalul khabath. Ada di matan Zadul Mustaqni. Irtifa'ul hadath wa zawalul khabath. Terangkatnya hadath dan hilangnya najis. Ini makna taharah. Baik. Berkata al-mu'allif rahimahullahu taala, hadzal bab qad ishtamala ala masail. Bab ini mencakup beberapa masalah, yakni 6 permasalahan. Di dalam bab ini, babul miyah, bab tentang air, mencakup 6 permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-ma'u tahirun mutahhir. Air itu suci lagi mensucikan. Ini permasalahan yang pertama di dalam bab air. Air itu suci dan mensucikan. Dalilnya dari Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' ulama. Tidak ada khilaf para ulama akan hal ini, bahwasanya air itu suci dan mensucikan. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami menurunkan dari langit itu air yang suci. Tahur itu artinya tahirun mutahhir, suci lagi mensucikan. Ini artinya tahur, suci lagi mensucikan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian air agar dia menyucikan kalian dengannya, menunjukkan air itu suci. Adapun dalam sunnah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari dan Muslim, dalil tentang doa istiftah. Ya, di situ disebutkan Allahumma ghsilni bil ma'i wa salji wal barad. Menunjukkan bahwasanya al-ma' was-salj wal barad itu semuanya suci. Baik. Ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa air itu suci. Iya. Demikian pula para ulama telah sepakat, telah ijma' bahwasanya air itu suci. Iya. Tahur. Kalau bukan tahur, maka dia najis. Para ulama berbeda pendapat di dalam membagi air. Ada yang membagi 3 bagian, ada yang membagi 2 bagian. Baik. Yang membagi 2 bagian, tahur dan najis. Itu saja. Kalau bukan tahur, dia najis. Yang membagi 3 bagian, itu tahur, tahir, dan najis. Iya. Tahur, tahir, dan najis. Tahur, suci dan mensucikan. Tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang ketiga, najis. Namun yang benar, pembagiannya 2 saja, yaitu tahur dan najis. Suci lagi mensucikan dan najis. Ini air. Sebab kalau dia suci tapi tidak bisa mensucikan, itu sudah bukan air lagi namanya. Sebagaimana akan datang bab yang atau pasal yang menjelaskan tentang itu. Baik. Jadi yang air itu hanya terbagi 2, tahur dan najis. Iya. Adapun air yang tahur itu adalah al-ma'ul mutlaq. Al-ma'ad mutlaq. Wa huwa al-baqi 'ala khilqatihi. Ma' mutlaq, air mutlaq. Yaitu air yang tetap pada keasliannya. Apakah dia turun dari langit atau keluar dari bumi,
selama dia tetap pada keasliannya, maka dia boleh untuk digunakan bersuci. Air laut, air sumur, mata air, air hujan, selama dia tetap asli pada keasliannya, dia disebut air mutlak, maka boleh digunakan untuk berwudu. Tidak ada khilaf para ulama di dalam masalah ini. Baik, ini permasalahan yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa la yukhrijuhu 'anil wasfain. La yukhrijuhu 'anil wasfain illa ma ghayyara rihahu aw la'nahu aw lawnahu aw ta'mahu min an-najasat. Dan tidak bisa mengeluarkan dari dua sifat ini kecuali apa yang bisa merubah salah satu dari tiga sifat. Baunya atau warnanya atau rasanya dari benda-benda najis. Baik, ini permasalahan yang kedua. Kata al-mu'allif rahimahullahu taala, air yang mutlak ini tidak akan keluar dari dua sifatnya. Apa dua sifatnya? Apa? Tahir, tahir, mutahhir. Tahir, mutahhir. Tidak keluar dari dua sifat ini kecuali bila tercampur dengan najis yang merubah rasanya atau sebelumnya baunya atau warnanya atau rasanya. Yang salah satu dari tiga sifatnya. Jadi dia tidak keluar dari dua sifat ini, tahir, mutahhir, kecuali bila tercampur najis yang bisa merubah baunya atau warnanya atau rasanya. Maka apabila berubah salah satu dari sifatnya ini, jadilah air itu menjadi najis. Ya, tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Baik. Adapun dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Di mana beliau dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah." Apakah boleh kita berwudu dari sumur Buda'ah? Wa hiya bi'run yulqa fiyal hiyad wa luhumul kilab wan natin. Sumur Buda'ah itu adalah sumur yang dilemparkan di situ bekas-bekas haid wanita, darah haid wanita. Juga bangkai-bangkai anjing dan benda-benda bau serta kotor lainnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'." Bahwasanya air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Baik. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sumur Buda'ah. Padahal sumur itu seperti disebutkan dalam hadis, ada bekas darah haid, ada bangkai anjing dan najis-najis yang lainnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'." Airnya suci, air itu suci, lagi mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Baik. Ini karena apa? Karena sumur Buda'ah itu tidak berubah warna, rasa maupun baunya. Walaupun sudah dimasuki oleh najis yang begitu banyak, tapi tidak berubah warna, rasa maupun baunya. Baik. Dan hadis ini ada tambahannya dalam hadis Tauban dengan lafaz al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba 'ala rihihi aw lawnihi aw ta'mihi. Air itu suci, yang air sumur Buda'ah tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun kecuali yang bisa merubah baunya atau warnanya atau rasanya. Artinya, walaupun air itu banyak lalu tercampur dengan najis dan merubah salah satu sifat air, warna, rasa dan baunya, maka dia berubah menjadi najis. Namun hadis ini dhaif, disepakati oleh para ulama tentang kedhaifannya, akan tetapi telah ada ijma' para ulama akan makna hadis ini. Jadi kita berdalil dengan ijma', bukan dengan tambahan hadis ini. Ulama telah ijma', sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', wa ajma'u ala anna al-ma' al-qalil wal katsir. Dan mereka telah ijma', yakni para ulama, bahwasanya air sedikit maupun banyak, idza waqa'a fihi najasah, apabila jatuh padanya najis, wa ghayyaratil ma' atau ta'man aw launan aw rihan, innahu najisun ma dama kadzalik. Kemudian dia berubah air itu, apakah rasanya atau warnanya atau baunya, artinya menjadi bau najis, rasa najis, warna najis, maka dia adalah najis selama dia bisa merubah hal tersebut. Baik. Dan ijma' ini juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Muqim dalam Al-Badrul Mudir
Al-Mahdi dalam Al-Bahri, dan Al-Imam Nawawi di dalam Al-Majmu', dan Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Baik. Jadi para ulama sepakat bahwasannya apabila air itu tercampur dengan najis dan merubah salah satu sifatnya dari 3 sifatnya, maka air itu najis. Baik. Faidah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang sumur buda'ah. Iya. Jangan sampai kita menyangka para sahabat itu jorok sehingga sumur mereka lempari dengan bekas haid, kemudian bangkai anjing dan kotoran-kotoran lainnya. Ya. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, sumur buda'ah itu letaknya di tengah-tengah lembah. Ya, di tengah-tengah lembah. Sehingga kalau hujan deras, maka otomatis air dari seluruh tempat itu mengalir ke sana sehingga dia membawa kotoran-kotoran. Iya. Jadi jangan kita menyangka, wah ini sahabat jorok kalau begitu. Ya, masa sumur dilempari dengan kotoran-kotoran? Ya, tidak seperti itu. Bahkan banyak para ulama telah membantah hal ini dengan bantahan yang keras. Ya, sampai mereka mengatakan, kalau saja orang kafir tidak mungkin kita menyangka seperti itu. Ya, tidak mungkin kita menyangka dia sejorok itu. Bagaimana lagi kalau para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan khairun nas. Baik, jadi maksudnya seperti itu. Iya. Sumur itu ada di tengah-tengah lembah, sehingga kalau hujan deras dia membawa semua kotoran-kotoran dan masuk di situ. Hanya saja karena airnya banyak, ya, kotoran-kotoran yang masuk tidak mempengaruhi warnanya, rasanya maupun dan baunya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ma'u tahurun. Airnya sumur buda'ah itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun juga. Baik. Dan kita sebutkan tadi 2 ijma'. Yang pertama ijma' ahlul hadis bahwa tambahannya adalah dhaif. Yang kedua ijma' para ulama bahwasannya makna dari tambahan tersebut walaupun tambahannya dhaif tetapi maknanya adalah sahih. Baik. Ini 2 permasalahan dari 6 permasalahan pada bab air. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar Sufyan. Bagaimana biasa kita masuk sisi tanya jawab dan sudah ada pertanyaan yang telah masuk. Sekali lagi diumumkan, bagi yang bertanya silakan kirimkan saja pertanyaannya ke nomor 085353020304. Mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk dan lumayan cukup banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Apakah benar bahwa salat sunnah qabliyah subuh sama dengan salat sunnah fajar? Sekian dan terima kasih dari Sunardi Bangun Raja Cilacap. Ya, sama saja. Salat sunnah qabliyah subuh itulah yang dimaksud dengan salat sunnah fajar. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atan qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rak'atan qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, yakni sebelum salat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isi. Sama saja, itu yang dimaksudkan. Bagaimana hukum kredit dengan akad? Bila telat didenda, jika tidak maka tidak terkena denda. Di mana pengkredit berusaha bayar tepat waktu dikarenakan takut terjatuh riba karena telat bayar. Akadnya ini sudah bermasalah. Walaupun pengkredit itu mampu atau berusaha membayar tepat waktu, tetap akadnya sudah bermasalah. Ini sudah akad bermasalah, akad yang menyelisih syariat. Demikian pula tidak ada jaminan bahwa pengkredit ini bisa tepat waktu membayar sesuai dengan waktunya sehingga tidak terlambat. Bisa jadi mungkin ditimpa suatu musibah atau suatu halangan-halangan sehingga terlambat membayar, sehingga sangat mungkin terkena denda. Jadi yang pertama akadnya sudah salah, yang kedua sangat mungkin juga telat bayar sehingga terjatuh pada riba yang lebih besar dibanding akad tersebut. Baik, maka nasihat kita untuk menjauhi yang seperti ini. Iya. Dan bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang lain yang lebih baik. Bagaimana menyikapi orang tua yang selalu mengingatkan perkataan bohong kepada anaknya sedangkan anak itu berkata jujur? Sampai-sampai si anak ini kalau diberi nasihat yang baik malah mengatakan bohong dan berakibat ke temannya akibat ucapan orang tuanya ini. Jadi dinasihati dan diajarkan cara mendidik yang benar. Setiap tindak tanduk orang tua, terlebih yang dia katakan kepada anaknya, itu akan membentuk karakter anak tersebut. Maka hati-hati. Kalau orang tua sedikit-sedikit memarahi anaknya, anaknya juga akan jadi pemarah kelak.
sehingga sedikit memukul anaknya, kelak anaknya ini ringan tangan memukul. Kalau anaknya sering dicap, sering disebut dengan sebutan-sebutan yang jelek, itu juga sangat berbahaya. Dikhawatirkan anak itu akan seperti yang disebut kepadanya. Kalau sering disebut pembohong, bisa jadi dia benar-benar berbohong atau mudah mengatakan orang lain berbohong. Maka dinasihati. Baik. Bagaimana cara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sementara banyak yang mengatasnamakannya dengan cara kekerasan. Amar ma'ruf dengan nahi munkar dengan ilmu. Ilmu tentang 3 hal. Ilmu tentang ma'ruf dan munkar, ilmu tentang keadaan orang yang mau didakwahi, dan ilmu tentang cara menyampaikan dakwah tersebut. Ini 3 ilmu yang harus dimiliki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuntun dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Dan ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling terbaik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis manusia dan bagaimana cara berdakwah kepada mereka. Jenis yang pertama orang yang mencintai kebenaran, maka disampaikan dengan hikmah. Yang kedua orang yang masih mendebat, tapi kalau dia benar-benar mengerti dengan kebenaran, maka dia akan terima. Maka ini dengan al-mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik, yaitu dengan targhib wa tarhib. Sampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, disertai janji-janji surga dan ancaman neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang menolak kebenaran, maka kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan kepada mereka, debatlah mereka dengan cara yang paling terbaik. Iya. Maka tidak dibenarkan menggunakan kekerasan kecuali orang yang berhak menggunakan kekerasan, yaitu waliul amr, pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin. Iya. Dan untuk merubah kemungkaran, itu disyaratkan tidak boleh kalau hasilnya hanya membawa kemungkaran yang semisal. Apalagi kalau kemungkaran yang lebih besar. Seperti yang dilakukan sebagian orang datang di satu kafe lalu menghancurkan kafe tersebut. Ini pertama, perbuatan seperti ini bukan hak mereka, tapi hak waliul amr. Mungkin saja kafe itu dihancurkan, tapi itu bukan hak masyarakat. Itu hak waliul amr yang melakukan seperti itu. Yang kedua, dampak dari itu kemungkaran yang lebih besar. Banyak kemungkarannya, semakin menjauhkan para pelaku kemaksiatan dari Islam, memperburuk citra Islam dan seterusnya. Maka disyaratkan di dalam merubah kemungkaran itu tidak boleh mengakibatkan kemungkaran yang semisalnya, apalagi kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Minimal berkurang kemungkaran itu atau hilang sama sekali. Ini minimalnya. Baik. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara detail bentuk wajah? Ya, tidak pernah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi tertutupi atau Allah terhijabi dengan cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ustaz, aku mau tanya, dari dulu aku baru doa dengan ayat yang aku amalkan, tapi belum dikabulkan. Ustaz, gimana kalau ingin doa dikabulkan? Ini sudah kita jawab kemarin. Hendaklah kita menghilangkan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Di antaranya, tidak yakinnya seseorang dengan terkabulnya doa itu merupakan penghalang dikabulkannya doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan diijabahi, akan dikabulkan doa kalian, akan dijawab. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Jadi hati harus khusyuk, harus benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menghindari makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, karena itu bisa menghalangi doa seseorang. Adapun hal-hal yang membantu terkabulnya doa adalah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menolong agama Allah dan menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah fi auni al-abdi, ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya, selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.